Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan NIM 2011290005 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teks prosedur untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Heti Ospita MPD. Untuk penjelasan selanjutnya, mari simak video berikut ini. A. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah atau cara-cara tertentu yang ditulis secara terstruktur dan sistematis. C. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Menggunakan kata-kata kerja perintah. 2. Menggunakan konjungsi. 3. Menggunakan kata-kata teknis. 4. Terdapat tujuan kegiatan yang dibahas. Dan yang kelima, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. D. Jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan buku Strategi dan Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Revolusi Industri, teks prosedur dibedakan dalam 3 kategori, yaitu 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3 sampai 4 tahap. Contoh teks prosedur sederhana yaitu cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, cara membuat kopi, dan lain sebagainya. 2. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah, seperti contoh cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan sebagainya. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Teks prosedur protokol berisi tahapan-tahapan yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. E. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, atau motivasi. Yang kedua, bahan dan alat. Merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Urutan langkah secara rinci bertahap. 4. Penutup. Berisi penekanan, isi dan kata-kata motivasi, serta bersifat opsional. Adapun kaidah kebahasaan teks prosedur.
yaitu 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru diakhiri kalimat. 2. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, nonverbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. 3. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan konjungsi. Penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana untuk menjadi kalimat kompleks. Sebagai contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Dan yang kelima, menjelaskan benda dan alat yang dipakai. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat donat. Bahan-bahan: 500 gram tepung terigu, 10 gram ragi instan, 1 sendok baking powder, 80 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, dan fresh 12 sendok garam, 1 sendok vanila bubuk, 1 butir telur, 175 ml air, 100 gram margarin, minyak untuk menggoreng secukupnya, coklat leleh, dan mesis warna-warni untuk hiasan. Cara membuat donat: 1. Campurkan tepung terigu dengan ragi instan, baking powder, gula, garam, susu bubuk, dan vanili, lalu aduk rata. 2. Kemudian tambahkan telur dan air, aduk rata dan uleni. 3. Masukkan margarin
dan uleni hingga menjadi adonan yang kalis dan elastis. 4. Buatlah adonan, lalu diamkan selama 30 menit agar mengembang 2 kali lebih besar. 5. Setelah 30 menit, kempiskan adonan, potong dan timbang masing-masing seberat 30 gram. 6. Bulatkan adonan yang telah dibagi dan dipotong. Diamkan selama 10 menit. 7. Panaskan minyak dengan api kecil. Tunggu hingga panas, lalu mulai buat lubang pada donat sebelum digoreng. 8. Masukkan donat yang telah dilubangi ke dalam penggorengan. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan dan matang. 9. Balik donat dan biarkan sisi lainnya matang. 10. Angkat dan tiriskan hingga dingin. 11. Untuk menghias, celupkan donat dengan coklat leleh, lalu taburkan mesis warna-warni hingga rata. 12. Donat selesai dibuat dan siap disajikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai teks prosedur yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.